ya, mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Nah, permasalahannya kurangnya kemampuan literasi numerasi peserta didik dalam proses KBM. Selanjutnya, nah penyebabnya penggunaan metode ceramah yang sangat monoton sehingga menyebabkan peserta didik menjadi bosan untuk belajar. Jadi seperti kita ketahui bersama, kalau saya pribadi sebelumnya saya sering menggunakan metode ceramah, ya. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, siswa zaman sekarang seperti tadi yang Mbak Ibu katakan, siswa zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang siswanya itu kritis-kritis. Jadi kalau kita dalam kelas terkesan hanya berteori terus, pasti peserta didik itu merasa bosan. Nah, jadi solusi yang saya tawarkan ini merubah model tersebut dengan menggunakan model problem based learning, di mana saya menyajikan sebuah permasalahan kepada peserta didik, kemudian peserta didik memecahkan permasalahan yang saya berikan, seperti itu. Nah, dengan demikian terlihat tadinya kemampuan peserta didik dalam literasi numerasi itu kurang. Nah, setelah saya menyajikan model problem based learning ini, kemampuan literasi numerasi peserta didik makin bertambah karena peserta didik itu lebih tertarik dengan maksudnya kita melibatkan peserta didik dalam sebuah permasalahan, mereka lebih tertarik. Jadi menghilangkan rasa jenuh, rasa bosan peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung, seperti itu. Nah, ini sedikit tayangan yang tadinya saya menggunakan terlalu banyak model ceramah, peserta didik itu bosan. Nah, setelah saya menggunakan PBL, alhamdulillah tercipta stimulus dan respon dari peserta didik. Jadi pada awal pembelajaran saya kan pastinya berapersepsi untuk sebelum saya memberitahukan materi hari ini, saya berikan apersepsi ke peserta didik untuk menstimulus mereka. Nah, tujuannya agar mereka yang mendapatkan bisa menemukan materi yang saya ajarkan. Nah, dengan cara saya memperlihatkan tayangan video terlebih dahulu. Saya memperlihatkan tayangan video terlebih dahulu ke mereka. Nah, di situ peserta didik berliterasi. Mereka berpikir kritis. Ini sebelum saya memberikan materi saya, ya. Nah, seperti ini. Jadi materi yang saya berikan ini mengenai teks berita. Nah, saya tampilkan terlebih dahulu tayangannya. Kemudian saya tanyakan ke mereka, kira-kira kalau tayangan yang Ibu tampilkan tadi, setelah kalian mengamati tayangan tadi, kira-kira tayangan tadi itu tayangan apa? Nah, di situ mereka sudah mulai berpikir kritis, berliterasi juga kan? Nah, kemudian saya juga memberikan sebuah berita. Ini kan berita melalui tayangan. Kemudian saya juga memberikan berita melalui koran. Nah, saya juga menanyakan ke mereka, kira-kira kalau ini apa? Nah, mereka juga menyebutkan, oh itu berita Ibu, tapi melalui media cetak. Kalau yang tadi melalui media elektronik. Nah, kemudian saya menanyakan juga, mengapa kalian mengatakan bahwa ini berita? Nah, mereka juga menjelaskan, oh berita satu persatu sudah mulai menjelaskan, ya. Jadi bukan saya yang memberikan menjelaskan materi yang saya ajarkan, melainkan mereka yang menemukan materi yang saya ajarkan, seperti itu, dengan cara memberikan apersepsi seperti ini. Nah, alhamdulillah setelah dengan menggunakan PBL ini, alhamdulillah proses KBM lebih aktif lagi, anak-anak siswa-siswa lebih aktif, dan alhamdulillah pembelajaran juga bisa sukses. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada. Oke, Mbak atau Ibu, PBL itu sudah menjadi template utama ya kalau di Kurmer, ya betul ya, PBL ya sudah menjadi agama baru lah di Kurmer. Kemudian bedanya apa dengan yang lain yang Ibu sampaikan di sini dengan
PBL yang lain maksudnya Bapak? Saya juga menggunakan PBL juga, kan juga sama ya namanya. Itu juga sama seperti itu. Iya. Gimana bedanya? Gimana yang bisa Ibu tawarkan? Hal apa titik tekannya? Pada materinya, saya memberikan materi, ini ada LKPD-nya, jadi saya memberikan sebuah berita, ini dalam hal ini materi saya ini berita. Nah, saya memberikan sebuah berita, kemudian mereka mencari adiksipannya dari berita yang saya sajikan ke mereka. Jadi di situ mereka selain daripada tayangan yang saya tampilkan, saya juga memberikan tugas ke mereka berupa sebuah berita, dan itu mereka berdiskusi bersama memecahkan masalah yang saya berikan. Major problemnya apa? Major problem itu apa, Pak? Ya, saya tidak tahu. Oke, masalah utamanya apa? Masalah inti apa? Siswa itu malas belajar, bosan belajar. Dari 100% siswa, 60% sih terlihat. Bu. Iya. Kalau bosan malas itu artinya dia ada di ranah apa? Ada 3 ranah kan, atau ya 3 dulu aja ya. Ranah pertama adalah afeksi, ranah kedua adalah apa Bu? Yang lulus loh ini. Oh, psikomotor, kemudian satu lagi kognisi ya. Kalau tadi tidak problemnya tidak bermalas ya. Iya. Kalau malas itu di ranah apa? Malas psikomotor, itu ranah apa? Psikomotor. Malas kok di psikomotor. Efektif, sikap. Afeksi. Iya. Kemudian tawarannya seperti apa? Tawarannya di ranah apa Ibu tadi? Saya memberikan sama nggak ranahnya yang di masalah dengan ranah aksinya sama gitu? Harmonis tidak? Sinkron nggak? Boleh, bisa sinkron. Bahas. Anda ketemu penyakitnya kan malas. Bukan cuma malas sih Pak, maksudnya dari malas itu Yang mau saya sampaikan tadi. ya, dari malas itu nilainya itu, pengetahuannya, maksudnya mereka dari malas itu mereka tidak mau belajar sehingga pengetahuan mereka juga nilainya jadi jelek. Iya. Jawab. Oke. Iya. Gampang kalau nilainya jadi jelek, ancam saja selesai kok itu. Besok lagi kalau nilai Anda jelek, kalau ada nilainya jelek. Beda kalau peserta didik yang ada di Bolamundo Pak, beda dengan daerah-daerah yang lebih berkembang karena memang peserta didik Atau sebaliknya, jangan diancam, kasih hadiah. Kalau Iya, Anda lulus, saya seringkali seperti itu juga untuk membangkitkan motivasi belajar mereka. Ya, berikan mereka hadiah apa seperti itu. cukup sertifikasi ya pada hadiah. Sertifikasi ada dulu dan Oke, Pak. baik, begini Ibu. Jadi yang dikejar Pak RK itu adalah PBL dan sebagainya itu oke, tapi Anda harus menarik pada konsep pembelajaran yang relatif lebih dalam. Ketika Anda itu menemukan persoalannya pada ranah sikap, maka obatnya obat sikap. Kalau ranahnya adalah ranah kognisi, maka pengobatannya juga kognisi. Jadi jangan kok dia sakit perut dikasih obat sakit kepala. Nah, seperti itu. Jadi tadi ranah yang ditemukan adalah ranah-ranah afektif. Jadi bagaimana afektif lebih banyak pada karakter dan sebagainya. Sehingga obatnya mestinya adalah merekayasa sebuah situasi sehingga dia bisa berubah secara perilaku. Tapi kalau ranahnya adalah kognitif, maka kemudian dipancing dengan menggunakan PBL, yaitu supaya mereka lebih tertarik pada eksplorasi pengetahuan karena kognitif pada pengetahuan. Itu saja sebetulnya yang perlu diklarifikasi. Obatnya sama masalahnya itu harus nyambung. Terus saya agak tergelitik lagi sekali lagi karena kemarin ngobrol sama apersepsi itu dalam wawasan Bu ini apa sih? Saya tadi nggak bisa apersepsi. Iya, memberikan rangsangan kepada mereka sehingga mereka menemukan materi yang saya ajarkan. Bukan saya yang
oh materi hari ini yaitu berita. Nah berita adalah ini saya jelaskan juga seperti itu. Jadi mereka yang Itu menerangkan. instruksi atau apa saja? Persepsi, saya ambil di persepsi juga sih Pak. Jadi mereka yang menemukan materi, Persepsi itu sendiri apa? memberikan rangsangan kepada mereka sehingga menemukan materi yang saya berikan. Rangsangan. Ada kaitan muklas. Iya. Di awal, sebelum merangsang anak-anak peserta didik. Begini, dan rekan-rekan yang lain tadi ada Iya, betul. dua atau tiga pembicara yang awal ya, presenter awal. Tapi sebelum belajar juga kan berdoa dulu, kemudian kita persepsi. Yang teman-teman yang di depan tadi, jadi ada sebetulnya konsep yang agak miss dipahami selama ini. Apersepsi itu adalah upaya mengkontekstualisasikan ilmu yang mau dipelajari dengan pengetahuan yang berada pada ruang hidup siswa. Itu apersepsi, mengkorelasikan antara materi yang mau dipelajari dengan pengalaman hidup siswa, pengalaman hidup siswa. Jadi misalkan begini, ini bulan mengunduh itu ada bahasa apa ya? Jadi ada bahasa Indonesia, tapi ada bahasa-bahasa dalam keseharian lokalitas itu yang dipakai seperti ini. Atau begini, bahasa itu tidak sekedar bahasa itu juga mengandung strata, mengandung etika. Misalkan saya WA ke Pak Marzuki, Pak Marzuki, apakah kamu sudah makan? Dia pasti akan tersinggung, ini anak ini nggak punya adab. Padahal secara bahasa Pak Marzuki, apakah kamu sudah makan pagi ini? Dia pasti akan, ini anak yang menyadap. Temukan masalah-masalah di situ. Mestinya kan apa yang harus saya lakukan? Walaupun di bahasa Indonesia itu tidak ada seperti orang Jawa ketika ada kromo inggil, kromo madio, kromo atau terakhir itu mopo. Tapi tetap ada etika yang ada di sana. Temukan. Kata kamu itu biasanya dipergunakan untuk orang yang betul-betul di bawahnya, kecil, atau lagi marahan. Kamu itu satu hal yang ini kan gitu kan, walaupun di bahasa Indonesia tidak ada, tapi dalam sebuah nilai yang berkembang dalam penggunaan bahasa ada program estetika, ada estetifikasinya, ada estetikasi gitu kan. Memfalisitasi gitu kan, memfalisitasi ada estetikasinya. Jadi bahasa itu tidak sekedar menyampaikan pesan, tapi ada ruang etik yang ada. Nah, apersepsi itu ada di situ. Jadi mengkorelasikan, menjembatani, menyambungkan teori-teori atau ilmu materi yang mau dibelajarkan dengan realitas keilmuan yang dia dapat dari lingkungan hidupnya. Sulit kan Pak, itu harus, makanya guru harus berinovasi. Iya, memang sulit, apalagi di pembelajaran bahasa Indonesia saya sulit mencari, makanya apresiasi saya seperti ini. Nah, dengan mengikuti ini, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu. Insya Allah akan saya terapkan. Insya Allah. Siap. Masih ada? Udah mau ngopi ya, Belum meja hijau ini. Enggak, cuma sebentar saja. Saya ingin memperkuat saja apa yang disampaikan oleh Pak Hamid tadi. Iya, Pak. Tidak usah khawatir apersepsi yang dipersepsikan oleh Saya boleh duduk, Tri, Pak? ya. Mau jalan-jalan juga boleh. Itu sudah cukup bisa untuk menggoda siswa. Jadi kalau berbicara tentang bahasa Indonesia itu sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Kita bisa menyampaikan itu bisa dalam bentuk bahasa. Kalau Ibu pada saat mengajar itu gesturnya Ibu apakah itu cara juga seperti itu? Saya belajar kelas bukan di depan. Saya menguasai kelas, saya berjalan sambil, ya tapi tidak selalu Pak. Begitu selesai ngajar pingsan gitu ya.
begini, ada beberapa hal yang memang harus selalu dilakukan dengan cara seperti itu, tapi juga harus ada bagaimana kita itu bisa baginya gitu kan, tapi tidak masuk dalam proses pembelajaran yang sebenarnya.